Kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sekarang saya juga bareng sama Mbak Yu. Ini saya nggak cuman Mbak Yu namanya, tapi kalau di dunia misteri ini kok Mbak Yu ini beneran Mbak Yu saya. Saya nanya-nanya, konsultasi. Ini ada satu yang unik Mbak, saya mau nanya itu tentang sekarang itu, sebenarnya nggak sekarang, baru kemarin terus menjelang sore malam itu beritanya semakin santer. Jadi pimpinan Korea Utara, mereka menyebutnya Supreme Leader, jadi karena memang pimpinan tertinggi, ini Kim Jong Un. Dia ini sempat menghilang beberapa hari, lebih dari 1 minggu. Nah, bahkan kalau cuma menghilang aja biasa, ini bukan 1 kali saja. Dulu pernah menghilang juga, tapi beliau ini nggak tampil di saat peringatan, kalau orang bilang itu namanya Hari Matahari. Jadi hari dimana lahirnya kakeknya si Kim Jong Un, Kim Il Sung kalau nggak salah. Konon yang mendirikan Korea Utara ini, Mbak. Hari dimana dalam 1 tahun itu pasti paling penting dia harus hadir. Dia tuh sampai nggak hadir di situ. Nah, yang menambah kecurigaan lagi ini adalah, jadi biasanya si Kim Jong Un itu kalau kemana-mana tuh naik kereta api, Mbak. Kemana-mana menggunakan kereta gerbong khusus. Nah, gerbong khusus itu kalau dilihat dari satelit pemantauan dari mata-matanya Amerika itu, satelit itu stay di situ, tidak pindah-pindah. Kalau beliau itu memang sakit, harusnya itu tuh bisa dia tuh pindah ke satu tempat menuju ke rumah sakit apa-apa. Ini ditunjukkan dia diam saja. Nah, dan kondisinya ini lagi, ada satu rumor lagi yang nggak mau disebut namanya, itu katanya beliau ini tuh sakit jantung, dioperasi terus mengalami kegagalan. Betul, jadi orang menduga Kim Jong Un ini sudah meninggal dunia. Nah, sebenarnya ini seperti apa kan tidak ada yang bisa tahu, dan karena Korea Utara ini negara tertutup tidak bisa tahu. Nah, saya nanya satu-satu yang paling betul ya ke orang-orang yang bisa menerawang seperti Mbak Yu. Kalau menurut terawangan Mbak Yu ini gimana? Karena kalau sampai nanti Mbak Yu ini terjadi, ini kepemimpinannya ini jatuhnya itu langsung ke adik perempuannya. Kim Yo Jong. Jadi gini, kalau menurut saya memang ini kan tabu kepemimpinan memang luar biasa. Juga militernya memang luar biasa. Memang dalam kondisi yang kemarin beberapa minggu kemarin saya baca, dan kesininya kan semakin santer nih beritanya. Ini terawangan saya loh, jadi apapun bisa terjadi namanya terawangan. Emang saya lihat sih memang di kondisi masih di Korea, dan memang kondisi memang sakit, tapi masih pemulihan, dan belum terjadi apapun itu yang diberitakan di luar sana. Jadi masih ada di Korea Utara? Masih ada di Korea Utara. Cuman kita kan kehidupan itulah rahasia Tuhan, Mas. Saya hanya menerawang, siapapun hanya menduga-duga. Maksudnya? Karena apapun yang bisa terjadi. Entah orang itu bisa, ya katakan, ada kan seperti kehidupan gaib itu yang orang mati suri pun bisa hidup lagi, namanya mati suri. Ada yang orang udah bahkan diberi kesempatan kedua masih bisa. Sebentar. Berarti tadi kan Mbak Yu bilang Mbak Yu masih lihat si beliau ini masih di tempatnya. Masih tempatnya. Tapi tidak bisa dibilang juga apakah masih hidup atau enggak, karena bisa saja dia ini mati suri seperti itu. Iya, bukan mati suri, mungkin bukan seperti itu, karena ini kejadiannya lain. Jadi kondisi masih seperti itu, masih di tempatnya, dan memang kondisi masih memang pemulihan belum tidak sehat. Tapi kondisi ini kalau kabar di luar sana memang meninggal, kalau menurut saya sih belum meninggal, ataupun ada berita seperti itu. Apapun kemudian Mas, 5 menit kemudian kan kehidupan itu semua udah rahasia, gitu loh. Jadi Tuhan udah mengatur kehidupan itu. Kalau saya sekarang bicara masih di situ, masih pemulihan, masih sehat, masih bisa interaksi, walaupun semua dirahasiakan, disembunyikan, tapi kita ngomong nasib takdir manusia, 5 menit kemudian semua bisa terjadi apapun itu. Baik. Berarti sebenarnya kita melihat saat ini itu seperti kalau GPS kita lihat jalan dari Jakarta menuju Bandung 3 jam, tiba-tiba di tengah jalan itu ada penumpang jalan karena ada sedikit longsor, berarti otomatis pasti akan molor. Betul. Nah, sedangkan waktu kita lihat pertama itu kita nggak bisa lihat karena longsornya belum terjadi. Jadi kita hanya menduga-duga, dan kita hanya menerawang. Terawangan itu nggak ada batasnya, Mas. Jadi kita juga tidak bisa langsung hanya mereka-reka ataupun membaca berita terus kita menuangkan, juga tidak bisa. Tapi saat ini berarti belum meninggal? Belum. Tapi apapun itu kan saya bilang, semua mati hidup manusia 5 menit, 1 menit bisa terjadi apapun itu. Seperti itu. Kalau misalkan memang itu belum meninggal, dia nggak hadir, berarti memang sakit ya, Mbak? Iya, kondisi memang seperti itu kan. Korea Utara itu semua kan sangat tertutup rapi ya. Orang tidak bisa mencium dalaman
negara itu sampai di mana, karena serba tertutup, serba kaku. Itu tertutupnya itu juga nggak cuma dari itu, mungkin saja mereka punya paranormal menutupin itu juga, bisa seperti itu. Bisa juga lah kita ngomong paranormal. Iya, tapi iya. mereka tuh sangat menjunjung tinggi aturan atasnya kan Mas. Sangat luar biasa. Saya baca tuh kadang ngeri, tapi itu aturan negara masing-masing. Negara kan punya aturan sendiri, kita harus menghargai itu. Betul. Tapi kalau kondisi seperti ini memang sedang sakit, orang tuh kadang minta keajaiban di sini. Antara hidup dalam mati manusia, 5 menit kemudian bisa berubah, 1 menit, 2 menit, 3 menit bisa berubah seperti itu. Baik. Nah, tapi ada pertanyaan ini, kalau seandainya memang dia masih sakit, terus ternyata nanti ya terjadi sesuatu gitu, kan sakit itu bisa akhirnya dua nggak? Misalkan dia sakit, terus kemudian dia tapi nggak bisa sehat, jadi artinya koma atau apa. Ya, bisa. Nah, kalau nanti dilanjutkan sama adiknya, si Kim Yo Jong ini tadi, ini kondisi Korea Utara seperti apa? Karena seperti kita ketahui itu Korea Utara ini sama Amerika itu kan tidak serawung, Mbak. Gitu. Karena kan memang ya secara bloknya itu Korea Utara, China sama Rusia kan. Nah, kalau negara barat kan Amerika, Inggris, Jerman dan kawan-kawan. Nah, kalau dilihat ini nanti kepemimpinan kalau wanita itu lebih sabar apa enggak ini kalau biasanya kalau wanita itu malah lebih galak. Kalau wanita biasanya lebih tegas, lebih disiplin. Cuman dari sisi kelembutan pasti ada. Nah, semoga aja Korea Utara dengan setelah ini diganti adiknya, semoga ada kelembutan yang membuat Korea Utara lebih terbuka lagi, lebih tersenyum. Tapi itu kan aturan Korea Utara kan tetap itu aturan negara mereka. Apapun itu hasilnya ataupun itu aturannya, itu kan kembali ke negaranya mereka sendiri, Mas. Kita hanya melihat dari luar. Karena negara komunis terus gini, kalaupun nanti dipimpin oleh seorang wanita, tiap orang sifat karakternya masing-masing, Mas. Dari sifat kakaknya seperti itu, adiknya seperti itu, belum tentu sama. Ya, kakaknya keras, disiplin sangat yang luar biasa pakemnya, tapi dipimpin seorang adiknya walaupun keras tapi ada kelembutan. Kita tidak tahu seperti itu. Jadi semua masih rahasia, semua masih hanya menduga-duga dan menerawang. Dan semoga aja yang terbaik buat Korea Utara apapun hasilnya seperti itu. Amin. Karena kan seperti kita ketahui walaupun dia hidup sendiri, cuman kan ya memang dia tetanggaan sama Korea Selatan, terus berpengaruh juga kepada negara China dan sebagainya. Dan kita sekarang itu peduli karena kondisi seperti coronavirus COVID-19 ini kan setiap negara itu kan sebenarnya terhubung, Mbak. Betul. Nah, Korea Utara sendiri pun tapi maaf kita potong. Saya pernah baca, nggak tahu benar apa tidaknya ini. Kejadian di Korea Utara 5 menit kemudian yang katakan ada terdeteksi 3 orang. Tapi 3 menit 05 ini cuma 5 menit itu sudah tidak ada lagi. Itu nggak tahu hilangnya kemana itu. Nggak tahu datanya emang keliru atau seperti apa. Ada yang bilang kalau sakit langsung dieksekusi gitu. Katanya seperti itu. Cuman kan ya itu tadi, mereka itu juga benar-benar menyembunyikan data mereka karena kan mereka punya paham yang berbeda ya dengan negara-negara yang akhirnya liberal dan terbuka seperti itu. Tapi ya kembali lagi itu hak mereka. Nah, dan satu lagi itu Korea Utara ini sampai harus memanggil dari dokter dari temennya mereka di Tiongkok dari Cina. Berarti kan ada satu hal yang yang nggak bisa diatasi dan ini benar-benar darurat sampai itu. Memanggil yang kepercayaan. Menurut saya memang ada satu yang harus ada ditangani, harus ada yang dikerjakan. Kalau sampai memanggil, sedangkan Korea Utara kan sangat tidak mau orang asing ikut campur ataupun menyentuh apapun yang di Korea Utara. Sampai mendatangkan seorang yang memang dipercaya. Berarti ada suatu hal memang sangat luar biasa dan sangat urgent untuk dikerjakan secepatnya. Pasti ada orang yang dipercaya di situ, dan ini menurut tanda tanya kita juga ada apa di balik ini semuanya. Kan kita hanya menduga, menerka dan membaca artikel yang ada di depan kita seperti itu. Tapi kembali lagi apapun itu kalau kita sebagai sesama manusia ya kita doakan yang sehat terbaik, betul. Dan semoga lekas sembuh. Dan kalaupun ternyata banyak orang Mbak di luar sana tuh yang nggak setuju sama tangan besinya dia terus mendoakan, wah udah kalau sakit cepetan aja dan sebagainya. Kalau kita sebagai manusia kan harapannya kan dia sehat, bahkan mungkin saja setelah dia sakit sehat terus dia jadi orang yang berbeda yang lebih luas lagi ya Mbak ya. Iya, karena gini Mas, sehebat-hebatnya orang, sesakti-saktinya orang, sebesar apapun kekayaannya, sebesar apapun dia akan kalah dengan takdir. Kalau takdir Tuhan bicara seperti A katakan, mau apapun dia, sebesar apapun dia tidak bisa berkutik apapun itu. Itulah takdir, kekuatan. Jadi kekuatan manusia tidak seberapa. Jadi kalau Tuhan sudah bicara seperti itu takdir, kita hanya menjalani dan itu hanya bisa melihat takdir itu kejam atau tidaknya seperti itu. Amin.
Ya semoga takdir untuk kita semua ini baik-baik semuanya ya Mbak. Amin, ya. Semoga. Dan ya hidup kita ini kan kalau orang bilang itu cuma mampir ngombe ya kalau ini seperti ini. Dan kita itu harus bisa berarti untuk orang-orang yang lain. Kira-kira seperti itu. Iya. Baik, ini sebenarnya ngabuburit kita. Jadi di antara waktu Ramadan kita bicarakan sesuatu, semoga konten ini bisa memberikan satu hal yang positif untuk kita semua. Yang jelas kita berpikir positif, yang baca juga harus berpikir positif pas yang lihatnya. Jangan menduga-duga dan menerka-nerka, melebih-lebihkan. Wajar mungkin orang kepengen berpikir lebih hebat atau lebih ambisius atau lebih religius dari kita, karena banyak di atas langit masih ada langit lagi. Cuma kadang-kadang orang yang tidak tahu, kadang-kadang melebih-lebihkan dengan bahasa yang tidak bijak atau bahasa kotor, itu yang kadang-kadang menyayangkan lah seperti itu. Jadi bijak saat berkomentar dan menyampaikan pendapat ya Mbak ya. Iya, terus bebas habis sopan. Oke. Amin. Semoga kita bisa bikin konten yang lainnya lagi, bisa lebih menarik, bisa lebih menghibur dan informatif untuk semuanya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.